Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ya, alhamdulillah jika baik. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nida Khadijah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berdirinya saya di sini, saya akan membagikan sebuah angket yang berjudul dukungan keluarga. Sebelumnya ada yang pernah tahu gak angket itu apa? Atau ada yang udah pernah ngisi angket? Jika teman-teman semua belum tahu dan belum pernah mengisi angket, saya akan menjelaskan angket itu apa ya. Nah, angket ini adalah suatu alat yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data yang di dalamnya berisikan pernyataan-pernyataan yang harus teman-teman jawab. Tujuannya itu apa sih Kak? Tujuannya untuk saya mendapatkan data-data yang relevan mengenai teman-teman semua. Nah, di sini saya akan membagikan angket kepada teman-teman untuk diisi. Di sini ada angket yang berjudul dukungan keluarga. Nah, di sini ada beberapa aspek, ada dukungan emosional, informasional, dukungan instrumen, dan dukungan sosial. Jadi, angket ini untuk mengetahui teman-teman sejauh mana didukung oleh keluarga teman-teman sekalian. Nah, saya juga akan menjelaskan petunjuk pengisiannya. Nah, di sini ada kolom identitas teman-teman. Jadi, harap diisi terlebih dahulu identitas diri teman-teman sekalian. Nah, kan di sini ada pernyataan, lalu ada kolom-kolom. Itu salah satu boleh teman-teman pilih. Nah, semua jawaban itu benar, tidak ada yang salah. Jadi terserah teman-teman diisi sesuai dengan keadaan teman-teman. Nah, arti dari singkatan jawaban-jawaban di sini adalah SS itu sangat sering, yang S itu adalah sering, J itu adalah jarang, dan TP itu tidak pernah. Jadi teman-teman boleh mengisi sesuai keadaan teman-teman. Nah, mungkin itu pembahasan mengenai angket. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu, apakah hasil jawaban dari teman-teman ini diketahui oleh orang lain atau tidak kan pertanyaannya? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman, ini bersifat rahasia. Jadi teman-teman jangan khawatir. Setelah teman-teman mengisi, diharapkan teman-teman mengembalikan angket itu kepada saya. Nah, mungkin hanya itu. Selanjutnya saya akan membagikan angket kepada teman-teman. Mohon diisi dengan jujur ya. Oke, jika teman-teman sudah mengisi, saya akan mengambil jawaban teman-teman kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi angket ini dan mengizinkan saya untuk berada di kelas teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengolah data dan menurunkan menjadi program, saya akan menjelaskan terlebih dahulu angket dukungan keluarga. Nah, dukungan keluarga ini merupakan faktor yang sangat penting untuk mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan individu. Nah, ini juga mencakup beberapa aspek. Nah, yang pertama ada dukungan emosional, dukungan informasional, dukungan instrumen, dan dukungan sosial. Nah, agar mengetahui sejauh mana anggota keluarga memberikan dukungan emosional seperti empati, perhatian, dan pengertian. Lalu selanjutnya ada dukungan informasional. Nah, agar kita mengetahui sejauh mana anggota keluarga menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi anggota keluarganya. Lalu yang selanjutnya ada dukungan instrumen. Ini juga agar kita mengetahui sejauh mana anggota keluarga memberikan bantuan praktis atau sumber daya seperti uang dan bantuan lainnya. Selanjutnya dukungan sosial, agar kita mengetahui sejauh mana anggota keluarga memberikan dukungan dalam bentuk interaksi sosial dan keterhubungan. Dan saya menyediakan beberapa pernyataan positif dan negatif sebanyak 24 buah. Dan ini adalah hasil jawaban dari teman-teman yang sudah mengisi. Ini adalah total keseluruhan. Nah, sebelum menurunkan program, kita harus menganalisis dulu responden mana yang harus mendapatkan bimbingan.
agar program yang dibuat tepat sasaran. Nah, di sini ada skor analisis berdasarkan jawaban responden. Nah, kategorinya skor 24 sampai 47 itu rendah, skor 48 sampai 71 itu sedang. Yang selanjutnya skor 72 sampai 96 itu kategorinya tinggi, yaitu mungkin cukup mempunyai masalah. Responden yang sudah mengisi angket, total yang berjumlah skor tinggi adalah 9 orang. Jadi, responden dengan total skor tinggi itu kita harus memberikan pelayanan yang tepat. Nah, sebelum membuat program, teman-teman wajib mengetahui dulu nih, komponen program bimbingan dan konseling itu meliputi yang pertama ada layanan dasar. Nah, memberikan bantuan terstruktur kepada semua peserta didik untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya ada layanan responsif, menangani kebutuhan mendesak peserta didik yang dikategorikan berskor tinggi tadi, yang 9 orang, berupa konseling individual atau kelompok, serta intervensi pada situasi krisis. Nah, yang selanjutnya ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Nah, ini juga dapat membantu untuk menetapkan tujuan dan merencanakan masa depan di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, yang terakhir ada dukungan sistem. Nah, ini juga mencakup manajemen, administrasi, pengembangan profesionalisme, mendukung juga pelaksanaan layanan BK secara efektif. Nah, ini juga mencakup kolaborasi antara konselor, guru, dan orang tua. Nah, sebelum membuat program, ada juga strategi penyusunan program BK. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan atau analisis kebutuhan. Yang selanjutnya menyusun rencana kerja, lalu kolaborasi dengan stakeholder, lalu pelaksanaan atau kegiatan, yang selanjutnya evaluasi dan pemantauan. Visi misi yang saya buat adalah memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Yang selanjutnya mengatasi masalah yang dihadapi peserta didik agar mereka dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya mendorong kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Sebelum membuat program, kita juga harus menyiapkan rencana kegiatan atau action plan. Nah, ini juga memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama ada bidang layanan, berisi tentang bidang layanan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya ada tujuan layanan, berisikan tentang tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya komponen layanan terdiri dari 4 komponen, yaitu layanan dasar, layanan responsif, peminatan dan perencanaan individual, yang terakhir ada dukungan sistem. Di sini agar terciptanya program yang produktif, kita harus memiliki strategi layanan yang dilakukan untuk disesuaikan dengan komponen layanan. Contohnya bimbingan kelas, berisi kelas yang akan mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Yang dibahas itu berisikan tentang hubungan keluarga yang sesuai dengan kebutuhan individu. Pembuatan program juga ada sarana dan prasarana bimbingan konseling. Sarana yang akan digunakan dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling adalah yang pertama ada alat pengumpul data tes maupun non-tes seperti angket yang sudah saya buat, lalu sosiometri, alat ungkap pemahaman diri, alat ungkap masalah, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada alat penyimpan data khususnya dalam bentuk himpunan data, yaitu seperti basis data, daftar peserta didik, lalu record. Yang selanjutnya ada kelengkapan penunjang teknis, yaitu data informasi meliputi peta peserta didik, lalu ada paket bimbingan meliputi paket materi leksikal. Yang selanjutnya alat bantu bimbingan meliputi buku atau poster. Yang terakhir ada perlengkapan administrasi, yaitu alat tulis, format perencana, dan belangko laporan. Prasarana penunjang layanan juga harus memiliki ruang bimbingan konseling yang nyaman, di atas ruang tamu, ruang kerja, ruang bimbingan dan konseling.
kelompok maupun individu, lalu ruang dokumentasi. Di dalam prasarana ini juga ruangannya benar-benar harus nyaman, tertata agar konselor dapat menceritakan masalahnya. Nah, di sini saya akan membuat program semesteran. Tadi yang sudah saya katakan sudah membuat action plan, komponen dalam program semesteran yaitu bulan dan tempatnya, lalu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, yang terakhir ada dukungan sistem. Selanjutnya program semesteran. Nah, ini meliputi persiapan dulu ya, bagian tugas guru bimbingan dan konseling, lalu asesmen kebutuhan peserta didik yang berupa angket tadi, lalu menyusun program yang sudah saya jelaskan, yang selanjutnya konsultasi program BK, yang selanjutnya pengadaan sarana dan prasarana BK. Nah, di sini sudah memasuki layanan BK. Yang pertama itu saya menggunakan layanan dasar bimbingan klasikal. Nah, berjudul pola asuh positif, terus medianya menggunakan video pembelajaran dan presentasi interaktif. Nah, fungsinya itu untuk pemahaman. Nah, tujuannya itu mengedukasi siswa tentang berbagai pola asuh yang mendukung perkembangan anak, termasuk kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Nah, yang selanjutnya komunikasi keluarga, manajemen konflik, dukungan emosional, perencanaan masa depan. Nah, yang selanjutnya ada layanan responsif. Ini mencakup konseling individual, konseling kelompok, kunjungan rumah, kolaborasi dengan orang tua, yang masing-masing memiliki media yang digunakan, fungsinya untuk pengentasan dan pemahaman. Selanjutnya peminatan dan perencanaan individual. Karir bersama keluarga, lalu konsultasi keluarga, yang selanjutnya pelatihan keterampilan. Ini juga menggunakan media yang berbeda-beda ya. Selanjutnya ada dukungan sistem. Yang sudah saya jelaskan tadi di atas, ada dukungan emosional, dukungan informasional, dukungan instrumental, dan dukungan sosial. Nah, ini menggunakan seni seperti menggambar atau menulis untuk mengekspresikan perasaan. Di tahap ini melibatkan konseling keluarga untuk meningkatkan komunikasi dan pemahaman antar anggota keluarga, membantu mereka mengatasi stres dan masalah emosional. Karena tujuan utama saya adalah di dukungan keluarga. Tidak lupa sudah melaksanakan program, kita harus evaluasi, ini sangat penting dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, evaluasi secara umum ini ditunjukkan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan program. Nah, ada juga evaluasi proses, adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk menganalisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi hasil. Nah, adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keefektifan layanan bimbingan dan konseling dilihat dari hasilnya. Jadi setelah melakukan program, kita lihat hasilnya ada perbedaan atau tidak. Nah, fokus penilaian evaluasi ini diarahkan kepada perkembangan. Yang pertama ada pemahaman diri, sikap, perilaku. Yang selanjutnya perasaan positif sebagai dampak dari proses. Yang selanjutnya rencana kegiatan yang akan dilaksanakan kembali. Langkah pelaksanaannya, yang pertama penyusunan rencana evaluasi, pengumpulan data. Jadi di sini mencakup pengumpulan data. Langkah-langkah pelaksanaan ini, yang pertama penyusunan rencana evaluasi, lalu pengumpulan data ulang, lalu pengumpulan data kembali lalu pengumpulan data, yang selanjutnya analisa dan interpretasi data. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.